Balik lagi di podcast Bocah Tua Ngemeng bersama host kesayangan kalian, gua Indra Kunang, Dan juga Rudiato Dit. yang akan memberikan siraman-siraman rohani. Siraman rohani, wah. Mumpung masih pagi masih segar gitu Betul, kan. jangan salah. Takutnya kalau misalkan pagi masih seger kan, nggak Ya, perlu kita siram sama yang lain lah. karena pada dasarnya kalau mumpung masih pagi tuh para bot nongol tuh masih pada keras. Para bot nongol tuh apa, wah? Maksudnya Coba. tiang bendera. Oh, iya, Yang nongol. dari bambu. Sehat, wah. Alhamdulillah, Aduh, wah. ini hari baru, minggu baru, Betul. semangat baru ya. Betul. Dan ada baiknya ketika kita memulai hari baru, tampilan kita juga harus fresh, wah. Beuh, itu mah. Dari mulai atas kepala, Yes. rambut sampai kaki tuh harus fresh. Betul, maksudnya kita jangan sampai nggak up to date. Gitu. Betul. Dan kadang kan supaya bikin mood jadi enak, apalagi kan baru mulai hari baru nih. Yes. Kemarin kan kita habis libur. Beuh, Kan kadang-kadang kalau libur kelamaan tuh kita balikin moodnya tuh susah gitu kan. susah pasti kita kan mager segala Betul. macam, ya Sekarang kan. kan dari Jumat kita udah bablasin sampai malam, Minum, minum, ya kan? haus, Haus, Kadang sampai kan pusing ketiduran. Di ketiduran. trotoar. Maksudnya kan kecapean. Kecapean. Jadi sampai tidur di trotoar maksudnya Iya, kan gitu. kalau sambil nyetir takutnya ngantuk, jangan paksain Jangan daripada apa-apa. paksain. Ya, kalau ada trotoar ya tidurin aja nggak Betul, apa-apa. tidur aja. Kalau misalkan kebanyakan minum teh pas weekend, Betul. ya kan, jangan nyetir. Betul. Tidur aja. Dan usahakan ada teman tidur, Wak. Nah, Ya itu kan? biar apa, Wak? Ya kan kasihan aja tuh lagi pusing masa nggak ditemenin tidur. Lagi Tuh, sakit, Wak. lagi sakit. Ngebersihin ya. Iya. Apa yang dibersihin, Wak? Kamarnya. Oh, kamarnya. Misalnya kan kita makan berantakan tuh kan. Iya, Heboh iya, gitu. iya. Tapi kalau misalkan ini tadi Wak ngomongin fashion ya, Ya. yang up to date, Up to date. ya kan? Itu menurut gua penting ya, karena fashion itu termasuk salah satu hal yang bisa menunjang kehidupan sosial kita Dari tampilan. dari tampilan. Betul. Walaupun di dalamnya juga kita akan banyak melibatkan brand-brand gitu ya. Beuh. Apalagi hidup zaman sekarang, Wak. Apa ya? Kalau lu nggak pakai brand tuh kemungkinan lu ketinggalan gitu. Iya. Dan Menurut beberapa orang. menurut beberapa orang. Ya Tapi kan? nggak tahu ya. Cuma kalau gue perhatiin di 37 tahun gue hidup, Wak. Oh, gua 37. Betul. 37 itu hidup. Bentar lagi 40. 3 tahun lagi gue jadi om. Aduh, Om senang nggak? Jangan panggil Mas. Panggilnya Panggil Mbak, Pak D. Pak D. Pak D. Dewasa ya. Dewasa. Jadi gitu, Wak. Selama 37 tahun gue hidup, gue perhatiin memang di periode ini, Wak, di generasi ini yang memang orang tuh semua tuh harus tampak, Semua harus kelihatan. harus kelihatan. Setuju. Karena kalau zaman dulu, kalau gue perhatiin bahkan mungkin ya, kalau ngelihat dari ruang lingkup terkecil aja, Wak ya. Ya. Dari orang tua, kerabat-kerabat terdekat yang mungkin sudah jauh lebih dewasa. Betul. Ya, kalau dilihat dari fashion begitu-begitu aja, Wak. Standar. Kalau ke undangan ya kemeja atau nggak batik. Walaupun sekarang juga begitu ya. Sama. Sebenarnya, cuma mungkin ada diferensiasinya, tapi nanti kita bahas nanti. Betul. Kemeja, polo shirt, baju dimasukin, Iya. gitu kan. Tapi semua tuh rata, Wak. Semua pasti standarnya sama, ya kan? Nggak ada jauh, nggak ada beda. Misalkan kita ke undangan, oh ya pasti sama kayak begitu. Kita datang ke kantor sama semua kayak begitu. Yes. Kita ke tempat nongkrong sama gitu Yes. kan, nggak jauh beda. Beda misalnya kalau zaman sekarang gue setuju, Pak. Maksudnya dari atas sampai ke bawah tuh kita pasti menuntut sesuatu hal yang beda. Yes. Baik itu dari brand, baik itu dari model, baik itu dari tipe. Betul. Kata-kata seperti itu, ya Betul. kan. Memang karena ujung-ujungnya adalah kita pengen menjadi beda kalau Iya. misalkan zaman sekarang kan. Betul. Cuma kebetulan, Wak, kalau gua akhirnya saat ini cuma hanya sebagai pengamat. Sebagai pengamat. Karena berdasarkan apa yang gue lihat ya, bukan karena gue punya kredibilitas di bidang itu, Iya. tapi gue cuma melihat, oh begini sekarang karena anak-anak zaman Wak kan sekarang posisinya udah sebagai Pak D kan. Pak D, Pak betul. D ya udahlah kita ngikutin aja apa yang anak muda mau. Kalau memang kita bisa ngikutin, kita ikutin. Betul. Kalau enggak ya sudah, jangan dipaksakan kan. Jangan gitu dipaksakan. Kalau misalnya kita nggak ikutin ya kita paksain mereka buat telanjang aja. Telanjang pola pikirnya. Gitu. Gitu. Nggak jauh. Nggak jauh. Situ maksudnya ya udahlah biar lebih terbuka gitu kan. Aduh, ya kan. Masih pagi nih. Masih pagi. Santai loh. Udah mancing-mancing. Ya kan. Jadi gitu, Wak. Kalau gua terus terang pada akhirnya kalau gua saat ini yang gua alamin, yes, cara berpenampilan gua ketika gua saat bekerja,
Mm-mm. sama main itu gak ada bedanya kalau gue sekarang, Wak. T-shirt, T-shirt, sneakers, ya kan. Betul, rata-rata seperti itu, Wak. gitu. Terus kalau paling yang ngebedain hari Jumat, karena hari Jumat kantor gue masih pakai batik. Oh iya, sama Ya, sama gitu ya. rata-rata. Meskipun Betul. ada beberapa juga kantoran yang memang hari batik itu Selasa sekarang. Oh gitu ya. Betul, Jumatnya jadi casual Friday Oh kadang-kadang di sebutannya. perbankan juga kayak gitu, Wak. Betul, betul, Betul. betul, betul, Kadang betul. ada beberapa kantor juga yang saking casualnya yaitu tadi terbuka. Betul. Pola Terbuka apanya? pola pikirnya. Oh, pola pikirnya. Jadi maksudnya pakai bajunya bebas gitu. Takutnya kan. Kalau ada yang kayak begitu kita Iya. cari, Wak. Takutnya kan di situ kan hashtagnya Naughty Office, Pak. Aduh, bahaya. Naughty Office. Maksudnya anak-anaknya pada nakal gitu kan. Betul. Kasih tahu lu nggak Kasih mau tahu. nurut. Ya. Iya. Gitu, Pak. Paling kalau misalkan yang gua lihat lagi nih sekarang ya, yang menunjang hal yang menunjang kehidupan sosial kita nih Oke. di zaman sekarang itu nggak cuman attire atau pakaian, Oke. tapi sesuatu hal yang kita pakai sebagai pernak-pernik nih. Pernak-pernik kesehariannya. Kesehariannya, Oke. betul. Dan gua yakin juga ini Uwa sangat-sangat mengerti nih sama Yes. hal ini. Seperti mungkin tato, Oh iya, betul, betul, ya betul. kan? Itu sekarang image-nya kan sudah sangat-sangat tidak segar dulu dalam Sudah konteks tidak tabu. tidak tabu. Nah, Betul, itu betul, maksud betul. gua, Wak. Dan sekarang juga gue perhatiin ya. Ini kalau kita lihat eranya nih, Wak. Zaman Yes. dulu pakai tato tuh pasti mindsetnya tuh negatif. Betul, preman. Atau preman, atau residivis, atau apapun. Betul. Kesini-sini tato itu biasanya rata-rata identik sama musik. Sama musik, sama seniman. Sama seniman. Betul. Tapi kalau sekarang semua bidang, maksudnya dalam ini semua profesi, orang latar belakangnya, betul, mereka punya tato. pasti ada tato. Apakah dia seorang desainer? Yes. Apakah dia seorang dosen? Driver ojek online, Ojek online? ya kan? Atau mungkin dia seorang emang bekerja di bidang entertain, tapi dia bukan sebagai salah satu pelaku talentnya. Bahkan mungkin seorang ibu rumah tangga pun nggak tabu lagi. Nggak tabu lagi untuk memiliki punya tato. Betul. Memang lebih open minded sih ya kalau misalkan gue lihat. Sama halnya kayak pakai piercing, Wak. Piercing, betul. Ya kan itu mau di hidung kek, mau di alis kek, mau di lidah kek, Yes. mau di bawah juga gitu Di kan. bawah maksudnya di bawah kumis, bibir atas Di bawah, lah. ya betul. Itu gue tadi Betul. sempet bingung kemana ya. Tapi Untung aja cepat lah ya. belok, tolong. Gitu. Itu kan piercing juga udah nggak tabu ya, Udah nggak Wak, tabu ya. lagi. Betul. Jadi orang juga sekarang kalau misalkan lu kerja di mana, gue kerja di kantor A. Oh, lu tatoan sama piercing. Karena memang sudah tidak menjadi hal yang tabu gitu. Bahkan kan. mungkin di beberapa perusahaan pemerintahan pun juga yang maksudnya dalam arti yang mereka memang sudah mulai terbuka polanya. Betul. Itu bukan suatu hal lagi yang jadi larangan. Betul. Betul. Jadi nggak jadi syarat mutlak untuk menggugurkan seseorang karena dia punya tato atau Betul. piercing. Karena beberapa waktu lalu juga gue lihat di berita itu salah satu wakil apa ya? Itu dulu vokalis band, Wak. Oh gitu. Itu rambutnya jadi berwarna. Oh iya betul. Ini juga ada, Wak, di Kalimantan kalau saya dia tuh nggak tahu gubernur, nggak tahu bupati, nggak tahu wali kota. Dia bertato. Oh iya, gue lihat tuh. Bener-bener nggak masalah kan? Nggak masalah. Karena Betul. pada akhirnya gini, bagusnya, Wak, bagusnya sisi positifnya adalah jangan jadikan sebuah penampilan fisik tuh menjadi satu tolak ukur bahwa orang ini tuh negatif atau positif. Betul. Apalagi kalau kita bicara di sebuah profesi, ya selama dia emang produktif, nggak masalah kan? Nggak masalah, selama dia yang baik bekerja, attitude baik, no problem. Gitu. Karena yang paling penting itu besar atau kecilnya dalaman dia kan. Betul, maksudnya hatinya maksudnya besar atau kecil hatinya. Betul, gitu, panjang atau pendeknya gitu kan. Apanya tuh, Wak? Kemauannya. Kemauan. Nggak pakai L. Nggak pakai L. Lemauan. Nah, untung ya kan. Hati-hati. Nah, sisi negatifnya, Wak, kadang-kadang karena memang eranya ini era kebebasan, pada akhirnya orang juga tanpa estetika nih, Wak. Misalnya dia tato. Sebenarnya gini, bukan gue melarang bertato, gue juga bertato kok sebagai badan gitu kan. Teman-teman yang lagi dengerin tahu lah ya Udit kayak gimana kan. Sampai ke bawah-bawah, Wak. Apanya, Wak? Tatonya di bawah ya? Bawah ketiak. Gitu. Gue nggak mau lihat. Ya. Jadi kalau tato dulu kan, kalau sekarang tuh yang penting orang punya gambar lo di tangan menjadi salah satu aset dari fisik dia. Betul. Karena ujung-ujungnya kalau di foto pasti dia posting tuh kayak begitu. Nah, begitu tuh. Yang ada tatonya pasti dia posting kayak gitu. begitu kan. Mungkin dulu gue juga sama, Wak. Sama ya. Apalagi awal-awal Instagram gue tuh, waduh, gue pamerin tato gue banget tuh. Itu love tattoo itu ya. Love tattoo ya.
Hai. Gak ada obat anjing. Nah, tapi sekarang tuh justru gua nggak pengen Menampilkan. menonjolkan gitu. Maksud gua ya sudahlah, orang memang tahu Dit bertato ya sudah, that's it gitu. Maksudnya nggak mau gue juga memaksakan diri atau Oke. sengajain diri nih tato gua lo segala macam. Iya. Gue udah nggak mau gitu Tapi loh. pertanyaan gua, Hmm. lu kan sekarang banyak nih tatonya, Wak, di tubuh lo gitu. Ada rencana nambah lagi nggak? Karena setahu gua kan lu belum nambah lagi nih. Belum nama lagi. Terakhir tatonya 2017. 2017 Flower of Life-nya Coldplay kan? Betul. Lu ada niatan nambah lagi nggak? Ada, Wak. Ada ya? Nah, itu dia. Tato tuh gini loh. Tato tuh sebenarnya gini. Dia tuh bener-bener nyandu sih. Nyandu banget tato tuh. Iya. Dan maksudnya gini. Rencana gua nambah tato ada, Wak. Ada ya? Ada, dan memang dari sketsa gua. Oh, udah ada rencana. Udah ada rencana. Itu ketutup. Anjing sih. Leher sama tangan kanan kiri ketutup. Yang leg gitu maksudnya. Oi! Raja terakhir. Oke, terus itu tadi ya, Wak, ya, karena mungkin tato itu menjadi salah satu ornamen kita, menjadi salah satu kebutuhan kita dalam aset yang ada di badan kita. Di fisik, betul. Ada juga yang hal menunjang kita dalam kehidupan bersosial itu adalah yang paling penting. Gadget. Nah, ini nih penting gue bahas ya kan? Ini sangat-sangat penting menurut gua karena penggunaan gadget juga sudah terbagi-bagi, Wak. Oh gitu. Terbagi-bagi. Jadi kalau menurut gue itu ada orang. Jadi kan gini ya. Kalau kita tarik nih, si handphone ini adalah item yang perkembangannya cepat. Betul. Perkembangannya cepat. Setuju gua. Betul, dengan segala speknya segala macam. Dan gue lihat ini memang terbagi-bagi jadinya, Wak. Ada satu pengguna handphone itu memang yang dia mengikuti perkembangan teknologinya. Karena memang pekerjaan dia membutuhkan. Oke. Itu jadi dan terlepas itu juga dia memang punya budgetnya. Oke. Segala macam. Ya udahlah, gue pakai deh, gue beli deh, gue ikutin deh. Dari Nokia 3330 sampai ke iPhone 12 Pro Max sekarang istilahnya. Yes. Gitu kan? Karena memang gue perlu, gue butuh. Yang kedua juga ada pengguna yang punya handphone, punya speknya ngepas. Oke. Udah. Cukup. Jadi maksudnya memang dia memiliki barang itu memang sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhan dia. Jadi udahlah, gue nggak perlu ngikutin. Toh gue cuman pakai WhatsApp sama email. Oke. Kelar urusan. Gue nggak perlu gue nggak perlu spek gede, kamera bagus segala macam. Udahlah. Segala macam itu udah nggak perlu. Yang penting dia bisa WhatsApp, bisa email, bisa nelpon, bisa SMS, video call, VCS kan. Itu berarti itu bisa dibilang rata-rata orang-orang yang umurnya udah di atas kepala 4 tuh. Di atas kepala 4 standar. Jadi kan kalau misalkan yang mereka tuh yang foto selfie itu muka semua. Banget salah layar. Anjing sih. Pas kirim foto selfie kan judulnya lagi di Borobudur, apa muka dia semua? Ya, pasti mana Borobudurnya di Borma. Borobudur Market. Iya. Lanjutnya ada nggak, Wak, yang ada? Nah, gitu? ini kalau menurut gua satu hal lagi yang ini tuh yang menjadi sumber keresahan gua, Wak. Apa, Wak? Ini tipikal orang yang memaksakan diri, Wak. Dalam hal si gadget tersebut. Oke, maksainnya gimana tuh, Wak? Maksainnya gini, Wak. Jadi maksudnya gini. Sebenarnya orang ini tidak punya spesifikasi tertentu terhadap spek gadget. Dia nggak ngerti. Mungkin ngerti, tapi dia sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Tapi dengan dia memiliki gadget ini, itu sangat menunjang strata sosial dia. Anjing. Jadi biar tampil. Biar tampil. Kemana-mana, ya elah. Handphone masukin kantong bisa kali lagi di jalan. Iya. Ini gue bingung, Wak. Salah satu ciri gini. Misalnya gini, lu jalan-jalan mau ke mall, mau jalan ke kafe. Ini misalnya dalam perjalanannya menuju satu tempat ya. Yes. Itu harus banget ya handphone yang boba itu lu tenteng-tenteng. Oh iya dong, kan mahal, Wak. Pinggir jalan aja udah jambret, kelar urusan lu. Nangis. Selesai. Gitu loh. Iya, maksud gue harus banget. Lu perhatiin gak sih, Wak, sekarang belakangan ini? Banyak. Anak-anak tuh zaman sekarang tuh yang pinggir jalan. Itu gue gak ngerti ya. Zaman kita kecil aja, Wak, ya. Gue zaman dulu bawa gitar aja. Yes. Di pinggir jalan gue serem, Wak. Gue takut. Karena dulu tuh kita diajarkan sama orang tua kita gini loh. Lu punya suatu hal barang. Yes. Orang tua membelikan barang itu tuh dengan penuh perjuangan. Betul. Ngumpulin duit dan lu harus bertanggung jawab. Menghargai dengan cara menjaga, merawat. Yes. Dulu punya handphone 3310. Oke, zaman dulu mungkin harganya luar biasa. Betul. Tapi sekarang 3310 atau Nokia lah. Yang harga under 1 juta lah ya. Ya. Mungkin
mungkin biasa gitu loh. Tapi dulu itu tuh saking takutnya kita masukin tas, dalam tas juga masukin lagi ke pouch lagi, masukin ke pouch lagi, gitu aduh, loh. Takut lecet atau Iya. apapun lah. Sekarang merhatiin Wak, anak-anak SMA aja, misalnya dia digonceng sama orang tuanya atau pakai ojek online, sambil di jalan di lampu merah pinggir jalan sambil jalan tuh sambil chatting. Betul mainin handphone. Ada mungkin yang pacaran sambil bikin story. Anjing ganggu sih itu. Aduh anjing. Gue bilang goblok lu. Gue bilang maksudnya kalau misalnya terjadi suatu hal sama lu gimana gitu loh. Ada betul. Ya sekarang gini, dengan lu begitu ya bukannya gue melarang, itu hak kok. Betul. Hak lu juga mau. Cuma maksudnya kenapa sih lu nggak berpikir dengan lebih bijak? Iya, karena kan ini kita ngomongin keselamatan ya. Keselamatan. Ini kita berbicara umur berarti kalau kita. Nah, balik lagi ke situ tuh, angka lagi tuh kebetulan ya. Betul Pak De. Terus? Pak De, bener. Anjing yang salah ngomong tadi di awal. Oke, maksud gue gini, terpikir gak sama lu ketika lu lagi di motor, megang handphone, atau bahkan mungkin, misalnya gitu, sambil jalan terus balas WhatsApp atau apapun itu, ada orang ngelihat itu menjadikan suatu peluang dia untuk bertindak kejahatan. Pasti. Diambil, oke mungkin diambil, mungkin lu selamat, barang lu aja yang hilang, mungkin lu rugi berapa juta. Betul. Tapi kalau lu nyadar, lu tahan diambil, lu jatuh, kelar urusan lu. Selesai. Gitu loh, itu yang menjadi keresahan gue. Dan ini tipe orang yang terakhir ini yang banyak gue temukan. Betul, karena kalau misalkan gue lihat juga gitu ya, sekarang tuh banyak tipe yang kayak begini memaksakan untuk bisa istilahnya tampil di social life-nya mereka. Yes. Mereka menghalalkan berbagai cara untuk punya si item tersebut, Wak. Karena dia merasa ini adalah salah satu kebutuhan gue tampil di sosial gue. Betul. Padahal dia tidak punya kemampuan. Padahal nggak punya kemampuan dan mungkin dia juga nggak begitu mengerti si gadget tersebut. Tapi ya karena itu butuh buat mengangkat derajat dia, akhirnya memaksakan diri. Betul, kayak sekarang nih. Contoh, iPhone 12 kan mau muncul nih, ya betul. Kan? Mau rilis kan. Yes. Ini mulai nih banyak nih teman-teman gue juga yang nge-share yang, ini mah bentar lagi nih. Keluar lagi nih. Om-om nih banyak yang cair nih. Oh, maksudnya ke sana. Wah, iya kan. Tiba-tiba nih, ya, gue nggak ngejudge, gue nggak bilang merek juga, gue nggak nyebut nama, tapi memang begitu adanya. Gue ngobrol sama beberapa temen juga ada yang tahu sebagai pelaku open bow, ya kan? Open bow? Open bow. Bukan gitu. Open bow? Gelis ya. Mereka seperti itu, Wak. Jadi yang dari sekarang tuh mereka sudah bekerja dengan giatnya, ancer-ancer ya kan. Dan mereka pasti dapat balasan dari omnya, tapi ditelan ya. Obat. Karena kan lagi sakit. Tapi ditelan ya obat. Wajar kan namanya obat, mungkin pahit suka dimuntahin lagi ya. Mungkin telan aja ya. Telan aja. Katanya mau iPhone 12. Atau enggak sih omongnya bilang di dalam ya, tapi di dalam ya. Nah, apanya, Wah? Kalau curhat tuh perlu mendalam gitu, Wah, sampai ke hati gitu. Ya kan? Ini juga hampir kepleset. Hampir kepleset. Hati ke hati ya. Jadi dalam betul. Iya, dia memang apa ya? Mereka menghalalkan segala cara aja, yang penting mereka tampil. Betul. Ya kan, mereka bisa nenteng iPhone terbaru. Dan ada beberapa juga yang teman-teman gue yang berkomentar, mereka pakai gadget karena untuk keperluan sosial media. Betul, karena mungkin lingkungannya. Betul. Misalnya kan gini, aduh teman-teman gue udah pernah pakai nih, masa gue kagak. Iya. Gitu. Ya pasti ada aja gitu kan. Pasti banyak. Betul. Dan ini menjadi keresahan gue sih, Wak. Betul, karena ini bukan cuma di cewek, Wak. Oh, cowok juga sama, Wak. Cowok juga ada yang kayak begitu, Wak. Oke. Tapi bedanya mungkin kalau misalkan cewek kan ngangkang. Maksudnya kan kalau jalan, kalau ada yang basah nih di jalan, dia ngangkang. Takut sepatunya kotor. Tuh, ngangkang lah gitu. Cowok juga ada yang ngangkang kok. Ada ya? Ada. Gimana, Wak, maksudnya? Nah, ini sumpah ini mah gue gak ngerti. Ini mah harus gue akui. Kalau lari betul. Gitu. Nah, gue selamatin ya. Kalau lari itu pasti ngangkang. Oke, gue ngutang satu ya. Iya, anjing. Iya. Tapi kalau misalkan cowok juga gue rasa ada nih. Lagi-lagi ini pendapat gua ya, buat lagi yang dengerin bocah tua ngemeng, ini pendapat gua pure, dan beberapa temen yang gua ajak ngobrol atau beberapa orang yang gua ajak ngobrol. Mereka memang bersedia untuk melakukan hal-hal di luar aturan. Contoh, mereka istilahnya apa ya, mengambil yang bukan haknya.
Oh, itu kalau gitu udah menjurus kriminal dong, Wak. Betul. Wah. Yang penting mereka bisa mendapatkan barang-barang untuk menaikkan harkat derajat sosial mereka, Wak. Ini kan udah jelas keresahan, Wak ya. Keresahan. Jadi poinnya gini lah, kalau gue melihat bahwa pada akhirnya at the end sebenarnya hal gini, ya gue nggak munafik ya. Ya sah-sah aja sih. Sah-sah aja. Kepingin lu tuh mungkin kepingin semua orang, kepingin gue juga, kepinginan lu juga kan, Wak. Betul. Tapi mungkin setidaknya bijaknya ya lu agak memilih dan memilah untuk memiliki barang tersebut lah. Betul. Setidaknya dengan caranya. Caranya yang harus dipilih dengan benar. Betul. Itu gue suka. Maksud gue gini, satu, ketika lu merasa butuh dan memang itu sesuai dengan kebutuhan lu, mungkin lu juga mendapatkannya dengan cara sesuai dengan kemampuan finansial lu. Betul. Jangan terlalu memaksakan diri. Yes. Gitu. Terus kedua juga buat cewek-cewek tadi, maksudnya gini, ya jangan sampai ke om lah. Iya, ke kita aja. Ke gua aja. Kita sharing. Sama AA Kunang sama Pak De Udit lah. Ya kita jamin kok. Maksudnya gini loh, mungkin kita nggak bisa ngasih handphone kita nggak bisa ngasih handphone, tapi kita bisa memberikan kehangatan. Ya, dan setidaknya ketika closingnya lu bisa ngomong, Pak De, makasih ya, Pak De enak. Makanannya enak. Kalau gue tadi kan nggak memberikan kehangatan karena gue bawa selimut. Oh, ya kan? Kedinginan. Selimut yang tebal-tebal gitu, Wak. Oh, 3 layer. Hidup selimutnya, Wak. Ya itu sih. Jadi buat teman-teman yang lagi ngedengerin Bocah Tua Ngemeng, menurut lo gimana soal keresahan yang gue sama Udit punya nih? Karena gue sama Udit benar-benar merasa resah lah, Wak, ya. Betul. Soal kayak gini tuh. Iya, maksudnya ketika emang se-urgent itu ya lu dalam berpenampilan, dalam menunjang status sosial lu tuh harus banget seperti itu. Betul. Gitu. Kenapa sih nggak lebih baik apa adanya aja gitu loh? Apa adanya aja, nggak usah fake. Nggak usah fake, betul. Nggak usah fake, biasa aja. Karena kalau misalkan yang fake itu biasanya gede dan nggak empuk. Apa tuh, Wak? Bapau apa sih ya? Gue juga bingung. Gue tolong boleh nggak? Gue tolong. Taksi, Wak. Oh, taksi. Kepancing. Ini jatuh dua-duanya. Oke, kalau gitu terima kasih buat dengerin Bocah Tua Ngemeng pagi hari ini. Yes, mudah-mudahan pagi kalian secerah podcast kita episode ini. Iya, dan jangan sampai kepleset. Jangan sampai kepleset. Kalau kepleset tolong dibantu sama temennya ya. Betul, jangan sampai basah juga sama becek. Soalnya itu kerannya nyala maksudnya kan, Wak? Iya. Kalau gitu Indra Kunang pamit. Dan juga gua Rudianto Udit. Assalamualaikum. Bye.